Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah merupakan minggu yang ke-18 selepas Trinity. Dan marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan berserta dengan kamu. Doa untuk kesucian. Allah yang Maha Kuasa, hati semua manusia terbentang di hadapan-Mu, semua keinginan diketahui-Mu, dan tiada rahsia tersembunyi dari-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa penyesalan. Karena Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di sorga dan membawa kita ke kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua, Allah Maha Kuasa Bapa Syurgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam fikiran, pertuturan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat-amat menyesal dan bertobat akan dosa-dosa kami, demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan, dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera untuk umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Syurga, Allah Maha Kuasa dan Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tambahkanlah iman yang diberikan kepada kami. Semoga sambil kami meninggalkan perkara yang lama dan coba untuk memperolehi sesuatu yang akan datang, kami dapat berjalan menurut perintah-Mu dan memenangi mahkota kegembiraan yang kekal melalui Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani, bab yang ke-13, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Ibrani bab yang ke-13, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, sebagai saudara-saudara Kristen, hendaklah kita sentiasa saling mengasihi. Janganlah segan menyambut orang yang belum kamu kenal ke rumah. Pernah orang berbuat demikian dan menyambut malaikat tanpa menyadarinya.
Ingatlah akan orang yang di dalam penjara, seolah-olah kamu juga di dalam penjara bersama-sama mereka. Ingatlah akan orang yang menderita, seolah-olah kamu juga menderita seperti mereka. Perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Suami istri harus setia kepada satu sama lain. Allah akan menghakimi orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang berzina. Janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan wang. Hendaklah kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Oleh itu, dengan penuh keyakinan kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudari di dalam lindungan Tuhan dan kasih Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini yang diambil daripada Ibrani bab yang ke-13 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Kita dapat perhatikan bahawa tajuk yang diberikan di dalam perikop Alkitab kita adalah cara menyenangkan hati Allah. Namun tema yang akan saya kongsikan pada pagi hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah yang diambil daripada Ibrani bab yang ke-13 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penulis surat Ibrani dari pembacaan hari ini memberi kita 4 petunjuk yang praktikal bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah untuk memelihara kasih persaudaraan daripada ayat yang pertama. Ayat yang pertama menyatakan seperti ini, sebagai saudara-saudara Kristian, hendaklah kita sentiasa saling mengasihi. Kasih itu adalah dasar untuk kita membangun hidup persaudaraan. Sebaliknya, persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih, persaudaraan kita boleh berubah menjadi pertikaian, konflik, dan permusuhan. Hilang kasih, hilang pula persaudaraan hidup. Kasih persaudaraan itu perlu dibangun di atas dasar kasih Kristus, bukan atas dasar kepentingan ataupun hubungan darah daging, kesamaan etnik, kesamaan bahasa, warna kulit ataupun golongan-golongan tertentu. Jika perkara itu menjadi dasar kasih persaudaraan, kasih model itu tidak akan pernah bertahan dalam perjalanan waktu. Di dalam dunia Yunani, dikenal pasti ada 4 model kasih. Dan kita akan melihat bersama-sama 4 model kasih yang diterapkan di dalam kehidupan orang Yunani. Yang pertama adalah kasih eros. Model kasih eros ini muncul pada saat seseorang itu tertarik pada unsur-unsur yang boleh dilihat ataupun bersifat lahiriah seperti cantik atau kacak wajah seseorang, putih hitam kulit seseorang, panjang pendek rambut seseorang, berpewatakan tinggi, mempunyai lesung pipi, senyuman atau tampilan seseorang yang diam dan tenang dan sebagainya. Unsur-unsur lahiriah ini menjadi tarikan kepada seseorang untuk saling mencintai dan mengasihi. Dan kata kunci daripada kasih eros ini adalah mengasihi kerana dan ataupun sebab. Dan kita perhatikan tadi, kasih eros itu dibimbing oleh sebab dan juga kerana. Dan itu merupakan kasih yang pertama di dalam pemikiran orang Yunani.
Yang kedua, yaitu kasih filial. Kasih filial. Model kasih ini mempunyai hubungan persahabatan yang sangat kuat. Hubungan persahabatan yang terjalin membuatkan mereka saling mengasihi. Sebagai contoh, seorang pemuda dapat menanggalkan jaketnya dan memberikan kepada pemuda yang lain yang kedinginan pada malam hari kerana ia tahu bahawa ia adalah sahabat karibnya. Begitu juga di mana dua orang sahabat yang saling berkongsi duka dan kegembiraan bersama-sama dan mereka saling membangun di antara satu dengan yang lain. Dan itu kita ketahui sebagai kasih filial. Dan yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge terbangun oleh kerana hubungan darah daging ataupun adanya pertalian darah. Lahir daripada satu bapa ataupun ibu ataupun masih dalam satu keluarga. Kasih ini terjalin kerana adanya hubungan keluarga ataupun pertalian darah, iaitu saudara mara, sehingga mempunyai kesanggupan untuk memberikan nyawa oleh kerana pertalian itu. Kata kunci kasih storge adalah masih mengasihi karena ataupun sebab. Tiga kasih yang kita pelajari tadi lebih mementingkan kata kunci yang sama, iaitu karena. Saya mengasihi kerana dia sahabat saya. Saya mengasihi kerana saya menyukai dia. Saya mengasihi kerana dia adalah dia ada pertalian dengan saya. Jadi semua itu berlangsung daripada penggunaan karena. Ada penyebab adanya kasih itu terjalin di antara satu orang dengan orang yang lain. Namun kasih yang keempat ini kita akan pelajari adalah kasih agape. Keempat ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balasan dari orang yang menjadi sasaran kasih. Kasih agape adalah kasih yang memberi dirinya seutuhnya tanpa memperhitungkan balas jasa ataupun untung. Jenis kasih ini adalah jenis kasih yang sempurna, sejati, murni, dan tidak bercacat celah. Kasih agape ini hanya ada dan kita boleh temukan di dalam diri Yesus. Di dalam Yesus, kita mendapatkan kasih Allah yang terbesar, termahal, dan yang paling sejati. Allah rela memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus yang rela menempuhkan jalan penderitaan, jalan salib dan kematiannya. Dan kasih itu wujud adalah di mana pengorbanan diri yang tidak dapat digantikan. Allah lakukan hal itu di dalam Yesus, supaya manusia yang berdosa ditebus dan boleh hidup dalam persekutuan kembali dengan Allah. Bererti bahawa oleh kerana kasih agape itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kata kunci bagi kasih agape ini adalah mengasihi walaupun ataupun mengasihi meskipun. Meskipun kita masih berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Bahkan memberi anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menebus kita. Dan kita dapat memperlihatkan kasih agape itu dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia dengan mengorbankan putra tunggalnya.
Yesus Kristus menderita, mati, disalib, dan dibangkitkan demi keselamatan manusia. Meskipun ataupun walaupun manusia tidak mengasihi Allah dalam hidup. Allah mengasihi manusia begitu sempurna meskipun dalam hidup manusia tidak sempurna. Meskipun dalam hidup manusia selalu memberontak, hidup jauh dan menciptakan permusuhan dengan Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi kita semua. Penulis surat Ibrani minta supaya kasih persaudaraan itu perlu dipelihara. Namun kasih persaudaraan itu harus dipelihara atau dibangun di atas dasar kasih Kristus. Hanya dengan belajar dari kasih Kristus, persaudaraan itu akan tetap bertahan dalam perjalanan waktu. Dan kalau kita tidak memusatkan kasih kita kerana Kristus, maka kasih di antara persaudaraan kita itu tidak bermakna, karena itu hanya sementara. Kita perhatikan di mana kasih eros, kasih filia, dan kasih storge hanya dapat bertahan jika terbangun ataupun didasari oleh kasih Kristus, yaitu kasih agape. Kenapa? Sebab bila kecantikan ataupun sifat yang lebih lahiriah dan itu menjadi daya kasih eros, maka seiring perjalanan waktu, semua itu akan berakhir. Maka kasih itu secara tidak langsung akan hilang. Dan pada saat kita mengikat kasih kita oleh kerana persahabatan, ataupun kerana kita menjalin perhubungan yang akrab dengan seseorang, yaitu filia, maka persahabatan itu juga akan berubah kerana adanya permusuhan dan kepentingan diri yang membuatkan seseorang itu mempertikaikan di antara satu dengan yang lain. Meskipun kita juga mempunyai hubungan storge, yaitu pertalian darah ataupun pertalian darah daging, kasih model ini tidak juga akan bertahan lama, kerana akan juga berlaku pertikaian, bahkan ada yang membuatkan adanya permusuhan di antara keluarga. Dan kalau kita perhatikan di sini, kasih eros, kasih filia, dan kasih storge hanya dapat bertahan jika ia dibangunkan dengan kasih agape, yaitu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita memiliki kasih. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun Malaysia juga menyatakan bahawa kasih. Tetapi secara khusus di dalam terjemahan aslinya, apakah kasih yang kita miliki pada saat ini? Adakah filia? Adakah eros? Adakah storge? Namun firman Tuhan menyatakan kepada kita, kita perlu memiliki kasih agape. Di mana kita menetapkan diri kita mempunyai kasih agape, maka kasih yang lain secara tidak langsung akan tumbuh dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ayat yang kedua di dalam Ibrani bab yang ke-13 ayat yang kedua. Dan saya ingin menetapkan tema hidup yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam 1 Petrus bab yang ketiga ayat yang ke-9,
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, kerana untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pada saat kehidupan kita ini tidak berorientasikan kehidupan dengan umat Tuhan, dan kita harus menetapkan diri kita bahwa kehidupan dengan sesama itu sangat penting. Berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita hendaklah dipergunakan untuk melayani sesama. Berkat-berkat Tuhan itu menetapkan pemahaman, seperti mana pemahaman yang demikian hidup orang percaya tidak boleh hanya tertumpu kepada pengharapan, tetapi juga memberi pengharapan kepada sekitarnya. Pengharapan yang diberikan adalah untuk kita terima, tetapi panggilan yang penting adalah kita memberi di antara sesama kita. Kita dipanggil untuk memberi bukan daripada kelebihan-kelebihan kita, tetapi kita memberi karena kita ingin mencukupi bagi mereka yang berkurangan. Meskipun kita berkurangan di dalam sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang lebih berkurangan daripada kita. Karena kita percaya kita tidak akan kekurangan hanya kerana jadi berkat bagi semua dan bagi sesama kita. Karena kita tahu bahawa siapa menjadikan dirinya saluran berkat pada sesama, percayalah bahwa Tuhan akan memberi berkat bagi hidupnya. Dengan demikian, panggilan orang percaya tidak sahaja tertumpu kepada pengharapan untuk menerima sahaja, tetapi juga pada panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini adalah masanya di mana Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi saluran berkat kepada mereka yang berada di dalam kekurangan. Walaupun sedikit yang kita nyatakan, tetapi kita tahu bahwa berkat Tuhan sentiasa ada di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua yang dinyatakan di dalam Ibrani. Yang ketiga adalah menjaga dan memelihara kekudusan hidup di dalam pernikahan. Harapan yang ketiga ini kita dapat perhatikan adalah harapan bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan ataupun bentuk rumah tangga, adalah kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Tiada ada seorang pun yang menghendaki agar setelah menikah lalu mereka berpisah. Lebih daripada itu, kita perhatikan bahawa keretakan dan kehancuran terjadi dalam rumah tangga, termasuk di dalam rumah tangga orang-orang yang percaya ataupun orang Kristian. Rasa cemburu, benci dan dendam, konflik, dan akhirnya berlakunya perpecahan. Saudara dan saudari, kalau kita perhatikan, punca daripada keretakan itu adalah kerana mereka tidak menjaga kekudusan hidup suatu pernikahan. Tidak lagi dipelihara dan tidak lagi dijunjung tinggi di dalam hidup. Janji nikah yang telah diikrarkan tidak lagi jadi kekuatan yang mempersatukan. Banyak suami isteri yang mengingkari janji nikah dan melanggar kekudusan hidup pernikahan itu dengan memberi tempat kepada orang lain. Nasihat yang diberikan oleh Ibrani ayat yang keempat ini sangat terang bagi kita. Bukan sahaja untuk jemaat,
di Ibrani, bukan saja jemaat di sana sahaja, tetapi untuk kita pada saat ini. Nasihat ini penting untuk memelihara kekudusan hidup. Pernikahan sebaliknya terkait rapat dengan pengakuan iman dari orang-orang percaya bahawa Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang kudus dan memanggil umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Allah dalam hidup. Karena kita percaya Allah juga memberkati pernikahan, maka Allah adalah Allah yang hidup, maka kita harus hidup di dalam kekudusan, di dalam setiap perkara yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani bab yang ke-12 ayat yang ke-14 mengatakan kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjalah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan yang dinyatakan di sini bukan sahaja kekudusan diri kita, kekudusan di dalam keluarga kita, dan kekudusan di dalam komuniti kita. Karena tanpa kekudusan kita adalah kosong. Karena kita tidak dapat melihat Tuhan yang menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam dan menyokong tema yaitu belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam merupakan suatu kutipan, terutama sekali untuk ayat yang kelima yang diambil daripada Ulangan bab yang ke-31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, dan juga di dalam Yosua bab yang pertama ayat yang ke-5 mengatakan, kerana Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini merupakan penyataan daripada Allah sendiri. Allah menyatakan bahawa Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di sepanjang kehidupan kita, kita dapat perhatikan apa yang kita lakukan, terutama sekali pelanggaran atas firman-Nya, itu adalah kerana kehendak kita. Namun, firman Tuhan mengatakan bahawa Allah tidak pernah akan membiarkan kita di dalam dosa kita. Dan Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita sebagai manusia sahaja yang selalu lupa dan meninggalkan Tuhan. Kerana apa? Kerana kita dibimbing oleh kehendak kita. Penulis surat Ibrani memberi nasihat agar orang-orang percaya tidak boleh menjadi hamba. Hamba apa? Hamba uang. Tapi harus belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang diterima di dalam hidup. Hidup di dalam roh berarti bahawa mencukupkan diri di dalam segala berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup, berarti bahawa kita sedang belajar untuk mempercayakan hidup pada tetapan, iringan dan juga pemeliharaan Tuhan sebagai sumber berkat itu. Kita sadar bahawa kita bukanlah penentu dan pengatur masa depan, kerana Tuhan ada bersama-sama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Allah dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang kita kenal, dan hanya di dalam Yesus Kristus kita akan secara pribadi mengenal Bapa.
Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah krisis kehidupan. Dia akan sentiasa berserta dengan kita. Dan kita diajar untuk sentiasa mempunyai pengharapan di dalam Dia. Dia adalah Bapa yang tetap sama dengan kita, yaitu cinta kasih, perhatian, pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan apapun yang terjadi di dalam persekitaran kita, kita tahu bahwa pengharapan kita itu ada pada janji-janji yang Allah berikan di dalam firman-Nya. Dan semua itu digenapi di dalam anaknya Yesus Kristus. Walaupun kesulitan bersilih ganti terjadi di dalam kehidupan kita, Allah yang menetapkan janji itu tidak akan pernah berubah. Dan kesetiaan yang diberikan oleh Allah itu adalah kesetiaan yang nyata. Dan kesetiaan itu diajarkan kepada kita supaya kita menetapkan kehidupan kita, bahwa pengharapan kita itu tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi kedaulatan Allah itu dinyatakan pada saat Dia ingin menggenapi janji-janjinya. Bilakah janji itu akan digenapi? Itu adalah terpulang kepada kedaulatan Allah sendiri. Tetapi Allah menyatakan Dia akan bersama-sama dengan kita. Bahkan pada saat ini kita menerima pengharapan itu melalui Roh Kudus yang berada dalam kehidupan kita, yang akan mengiringi kita sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Maka dengan itu, kita telah mencukupkan diri kita dengan segala berkat-Nya yang kita terima di dalam dunia ini. Dan pada saat kita hidup, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita secara penuh di dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, kita tahu bahwa hari esok merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan. Ibrani bab yang ke-13 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita, khususnya untuk ayat yang ke-6, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan orang terhadap aku? Berarti Ia menyeru kita untuk menyerahkan segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, maupun di dalam komuniti kita, di dalam tangan Allah Bapa. Kerana kita tahu bahwa kasih Allah akan sentiasa beserta dengan kita di penghujung nyawa kita. Marilah kita bersama-sama menetapkan hati supaya di dalam Ibrani bab yang ke-13 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 ini menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, terutama sekali kasih persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Supaya kita mendasari kasih itu dengan kasih agape. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di atas penyertaan Engkau sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa apa yang akan kami laksanakan di kemudian hari Bapa, kami didasari oleh kasih agape Engkau, supaya kasih-kasih yang lain akan sama-sama mengiringi, dan kasih-kasih yang lain Bapa akan dapat kami laksanakan bukan karena kehendak kami, tetapi kami telah melaksanakannya melalui kasih agape yang kami pelajari daripada anak Engkau. Terima kasih karena penyertaan Engkau di dalam keluarga kami, khususnya untuk pribadi kami, keluarga kami, dan juga komuniti kami. Kami serahkan damai sejahtera Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pengakuan iman. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan,
Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus anak tunggal Allah, yang abadi diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari sorga, oleh kuasa Roh Kudus, dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya pada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sabdakan melalui hamba-Mu Reverend Billy sebentar saja tadi Bapa. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, berkatilah setiap firman-Mu itu, agar firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Agar oleh itu Tuhan, supaya kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Marilah kita berdoa untuk Eklesia dan untuk dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapa yang di surga atas kebaikan-Nya. Tuhan Bapa yang maha berkuasa, Bapa syurgawi kami, Engkau telah berjanji melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk mendengar kami apabila kami berdoa dengan iman. Terima kasih Bapa atas janji-Mu itu. Sesungguhnya kami percaya kerana janji-Mu Tuhan adalah iya dan amin. Di Diosis Kuching dan Brunei Darussalam, perkasakanlah dengan kemampuan ilahi Bishop Donald Jude dan penolongnya Bishop Nelson Ugas, dan ke semua para pedri dan ke semua para pelayan di seluruh diosis ini dalam pelayanan Kristus. Begitu juga kepada semua orang yang percaya kepada-Mu Bapa dan mengakui nama-Mu dan dapat bersatu dalam kebenaran-Mu Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan membebaskan kami dari menjadi hamba kepada dosa dan hidup bersama-sama dalam kasih-Mu dan memancarkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, di Gereja Saint Kelamba kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Venerable Stanley Busing, selaku ketua gereja ini dan penolong-penolongnya, Reverend Billy Belin, Reverend Josim, Reverend Agustin Saidi, Deacon Roland Rayang, Deacon Yo Winton, dan ke semua subdeacon, readers dan lay readers, PCC, tim media, dan ke semua ketua-ketua ministry di dalam pelayanan Kristus di gereja ini. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan ke semua mereka kepada tangan-Mu. Mereka adalah penyambung lidah Tuhan, mata dan kaki-Mu Tuhan, dan tangan-Mu. Justru Roh Kudus pimpinilah dan urapilah mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka mampu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, dan saling menyokong, saling melengkapi. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa, berkatilah ke semua aktiviti yang telah sedia ada di gereja ini, demi untuk memperkasakan pekerjaan-Mu. Dan Tuhan kami menyerahkan jemaat sekalian kepada Engkau. Teguhkanlah iman mereka Tuhan, agar mereka senantiasa beriman kepada-Mu dan mempunyai pengharapan di dalam-Mu seorang saja Tuhan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, Tuhan Bapa, kami serahkan kepada-Mu mereka yang memerintah negara Malaysia,
Yang di-Pertuan Agong Perdana Menteri Ismail Sabri, ke semua menteri, ke semua penjawat awam di bawah Kerajaan Persekutuan dan Negeri, swasta dan badan berkanun, karuniailah dengan kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka dengan adil dan saksama, telus dalam segala perkara, berintegriti, mementingkan hak rakyat bukan untuk kepentingan pribadi, supaya tidak ada satu bangsa pun yang akan diabaikan dan punya kasih hati yang takut akan Tuhan. Pimpinilah negara Malaysia dan negara-negara lain ke jalan yang benar, kedamaian dan semangat perpaduan, supaya semua orang saling menghormati, hidup dalam harmoni dan bekerja demi kebaikan sejagat, hidup dalam satu keluarga Malaysia seperti mana yang telah dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Sembuhkanlah dan pulihkanlah bangsa dan negara kami Malaysia, Tuhan, dan negeri Sarawak khususnya dari segala kejahatan dan sakit penyakit. Lindungilah kesemua para petugas di barisan hadapan, di mana sahaja mereka bertugas, dari ancaman virus COVID-19 dan virus lain yang berbahaya pada ketika ini. Kepada rakyat jelata supaya sama-sama mematuhi garis panduan SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan demi membendung penularan wabak tersebut. Begitu juga Tuhan, pulihkanlah ekonomi dan politik negara kami. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, Tuhan, di sini kami menyerahkan diri kami dan kesemua ahli keluarga kami kepada tangan-Mu, di mana saja mereka berada, Tuhan. Tuhan, kami sungguh berharap kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan pengasih, yang akan memberikan keselamatan kepada semua orang yang menghauskannya. Kepada mereka yang sedang menuntut, berkatilah mereka dengan kecerdasan minda dan kepintaran dalam pelajaran mereka, terlebih lagi ketika belajar dalam norma baharu, sama ada secara dalam talian atau secara bersemuka. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, sembuhkanlah sanak saudara kami dan sahabat handai kami yang sedang menderita sakit penyakit pada jasmani, jiwa dan rohani, yang terlantar di hospital dan di rumah, dan teguhkanlah iman mereka di dalam-Mu, Bapa. Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah temeterai di dalam Alkitab-Mu yang kudus yang mengatakan, Engkau telah berfirman, oleh luka-luka-Mu kami disembuhkan. Maka dengan iman kami tuntut janji-Mu, Bapa, kerana hanya oleh kasih karunia-Mu sahaja kami akan disembuhkan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarkanlah kami semasa kami mengingati mereka yang telah mati dalam iman Kristus. Menurut janji-Mu, berikanlah kepada kami dan bersama-sama dengan mereka bahagian dalam kerajaan-Mu yang kekal abadi. Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dengan bersukacita di dalam persekutuan di Gereja Saint Kelamba dan juga dengan semua orang yang percaya kepada Engkau, kami menyerahkan diri kami dan juga semua orang Kristen kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Semua, Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Trinity Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kami semua pada semua segi dan membimbing kami dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu
dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di